Wah, sejuk sekali ya Kak Cut. Kita lagi ada di mana sih? Iya Rimba, sekarang kita sedang ada di Taman Seraiwangi. Yuk kita jalan-jalan. Yuk, itu ada siapa Kak Cut? Wah, itu seperti Ibu Leni. Assalamualaikum Ibu Leni. Waalaikumsalam. Halo Rimba, halo Kak Cut. Iya, halo. Kalau Rimba panggilnya Ibu. Tapi kalau Kak Cut panggilnya Kakak. Iya. Oh iya, Kak Leni sedang apa di sini? Kak Leni lagi mau nabung. Ini sisa belanja. Nabung? Iya. Gak usah deh, dijajanin aja kayak Rimba. Kak Leni sedang melakukan hal baik. Hal baik? Iya Rimba. Memang menabung itu hal baik. Tentu saja. Sebelum kita lanjut ngobrol, Oh iya, kita sapa-sapa dulu adik yang ada di rumah. benar sekali. Halo adik-adik, salam jumpa. Bertemu kembali dengan Kak Leni dan Kak Cut dan juga Rimba. dalam acara program kesayangan kita, Mari Bercerita. Di mana Kak Cut? di TVRI Jambi Punya kita. Nah, Rimba, ini Kak Leni ada 2.000. Wah. Tunggu, biasanya Rimba kalau uang 2.000 itu untuk beli permen. Bagaimana kalau mulai saat ini Rimba melakukan hal baik? Dengan apa, Bu? Ya, kita mulai dengan hal baik, hal kecil saja dulu. Dengan menabung contohnya. Oh iya Kak Leni, dengan Iya. menabung ya. Iya, ini Kak Leni mau nabung. Sesudah itu Rimba dan Kak Cut mau ikut Kak Leni tidak? Kemana? Mau tahu? Ya, mau. Adik-adik mau tahu? Ayo ikutin Kak Leni. Ayo. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang Kak Leni, Kak Cut dan Rimba. sudah berada di tengah-tengah kakak-kakak baik dari generasi baik. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih kepada kakak baik bersama adik di rumah. Nah, iya, ini Kak Cut, di tengah-tengah kita sudah ada Kak Noval, kemudian Kak Jaya dari generasi baik nih adik-adik. Nah, Kak Cut mau menanyakan sesuatu? Sepertinya Rimba yang penasaran. Oh, penasaran. Tanya Rimba ya. Kak Cut, Iya, itu kok kakak-kakaknya pakai topeng sih? bukan topeng, kita tanya langsung ya. Kita tanya langsung kepada kakak-kakaknya. Oh ya Kak, jadi generasi baik itu apa sih Kak? Baik Rimba dan Kak Cut serta adik-adik di rumah, generasi baik itu adalah gagasan yang dibuat oleh anak-anak muda Jambi untuk menebar kebaikan di Jambi pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Di Indonesia? Ya, kebetulan kita memang belum lama ini baru pulang dari Kalimantan Selatan untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana, adik-adik kita di sana yang terdampak banjir. Keren ya Kak Cut, Rimba. Terus? Bentar, Rimba mau tanya, itu yang dipakai apa Kak? Oh iya, yang dipakai sama Kak Jaya dan Kak Noval ini adalah topeng karakter yang kita punya filosofis bahwasannya pahlawan-pahlawan itu ada di sekitar kita. Jadi pahlawan sesungguhnya adalah pahlawan yang peduli dan selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain. Kayak Rimba ya? Ya begitu, seperti Rimba. Oh iya Rimba. Oh ya Kak, saya mau tanya. Kakak-kakak hebat di sini kenapa terinspirasi menamai komunitas ini generasi baik? Baik, sebenarnya generasi baik itu bukan dasar dari kumpulan orang-orang baik, tapi kumpulan dari tujuan-tujuan baik. Sehingga nama generasi baik adalah akumulasi dari tujuan-tujuan yang kita berharap bahwasanya di generasi baik
berkumpul satu tujuan baik untuk orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Begitu Rimba. Oh, keren ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Kak Leni, Kak Cuk mau tanya lagi nih, Kak. Kan kemarin udah pernah ke Kalimantan nih Kak. Ya, ke Sulawesi Barat juga. Masya Allah, ke Sulawesi Barat juga. Cerita dong Kak sedikit tentang adik-adik yang sudah dibantu sama kakak-kakak generasi baik. Boleh? Ini nanti disampaikan sama Kak Noval. Oke, Rimba, jadi pengalaman yang sangat luar biasa kita kemarin ke Kalimantan Selatan dan ke Sulawesi Barat. Jadi emang ada cerita yang sedikit mengharukan. Jadi ada nama anak kecil di sana namanya Atala. Nah, Atala itu adik ini lahir di kamp pengungsian sampai umurnya 2 bulan di sana. Masya Allah. Nah, jadi memang Atala ini luar biasa lah. Dia berjuang, rumahnya kebanjiran, dia tidak bisa pulang ke rumah, tapi dia tetap bertahan di kamp pengungsian. Nah, di situ kita teman-teman generasi baik, kita sama-sama ke sana, kita memberikan bantuan, kita memberikan hiburan, kita memberikan sesuatu supaya mereka sedikitlah terkurangi bebannya dari musibah banjir. Nah, jadi di sana luar biasa pengalaman kita, bahkan generasi baik menjadi satu-satunya komunitas dari Jambi yang meluncur ke Kalimantan Selatan. Wah, keren ya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Dan Oke. ini Rimba mau juga deh kakak-kakak baik di sini. Boleh kan? Boleh. Insya Allah. Kalian ini penasaran juga nih Kak. Mau nanya nih sama kakak-kakak baik ya. Cerita sedikit untuk adik-adik di rumah, suka duka di dunia kemanusiaan yang kakak geluti sekarang ini. Oke, tapi tunggu dulu Kak Leni. Oke. Sebelum dijawab sama kakak-kakak baik di sini, kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini. Oke, kita lanjut Kak. Tadi tentang suka duka di dunia kemanusiaan yang sudah kakak geluti sekarang. Boleh diceritakan kepada adik-adik di rumah? Rimba mau dengar Kak. Ya, cerita ini nanti bukan hanya buat Rimba, tapi juga buat adik-adik di rumah. Bahwasannya ada begitu banyak cerita di dalam dunia kemanusiaan. Ada begitu banyak cerita di dalam perbuatan-perbuatan baik. Dan tentu saja di samping cerita-cerita yang sedih, cerita-cerita yang duka, ada juga begitu banyak cerita-cerita yang bahagia, cerita-cerita yang menginspirasi gitu. Jadi salah satu contoh cerita kita yang bercampur antara duka dan bahagia. Nah, Rimba dan adik-adik sekalian, kita punya satu teman, seorang teman yang tinggal di sekitar Danau Sipin yang mengalami sakit epidermi bullosa. Apa tuh Kak? Jadi itu adalah sakit langka yang menerpa seluruh kulit dari penderitanya, sehingga kulitnya sangat rentan dan tidak baik, tidak bagus buat kesehatan yang menderita. Nama adiknya adalah adik Habibah. Nah, Rimba dan adik-adik sekalian di rumah, ini ada satu lukisan. Nah, lukisan ini adalah karya adik Habibah, penderita epidermi bullosa. Jadi ternyata di samping sakitnya adik Habibah, dia punya semangat, dia punya cita-cita yang hebat. Ini adalah hasil karyanya, meskipun
jemari-jemarinya tidak dia gunakan. Jadi melukisnya dengan menyatukan tangan karena jemarinya terselimuti oleh sakitnya tadi sehingga tidak bisa dibuka jemarinya. Jadi beliau melukis dengan seperti ini, luar biasa. Berarti kita harus bersyukur ya Kak. Ya betul sekali, kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan semesta alam. Kemudian ada cerita lagi dari Kak Noval. Silakan Kak Noval ceritanya. Jadi yang satu lagi nih nggak kalah luar biasa juga. Jadi ada adik kecil yang dari lahir punya gangguan hati. Jadi mungkin adik-adik, kakak-kakak di sini tahu resiko gangguan hati itu sangat-sangat tinggi. Bahkan jika tidak dilakukan operasi di bawah umur 2 bulan, kemungkinan untuk hidupnya sangat kecil. Tapi luar biasanya ini, adik ini selalu berjuang dan alhamdulillah usianya sekarang udah 4 bulan, sudah dioperasi berhasil dan luar biasa lagi kita merujuk mereka ke rumah sakit RSCM di Jakarta dan keadaan sudah mulai membaik. Itu namanya adik Cesa. Jadi banyak sekali generasi baik juga menangani beberapa orang sakit. Kalau nama program kita itu Bangkit, bantu orang sakit. Nah, kita bantu beberapa orang sakit ya, yang mana orang sakit ini nggak punya biaya untuk sembuh. Nah, jadi kita ingin memotivasi orang bahwa kamu tuh kalau sakit tuh nggak sendirian, masih banyak orang yang peduli sama kamu. Nah, jadi asalkan kita punya niat untuk sembuh, semangat untuk sembuh, insya Allah Tuhan akan bantu dan generasi baik siap juga berjibaku untuk membantu orang sakit. Seperti itu. Allah ya Kak Cut ya Rimba ya, kakak-kakak baik ini memang luar biasa ya. Selain tidak mau terekspos ya kan, juga ternyata banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Benar sekali. Dan semoga Allah membalas dan kemudian pemerintah juga memberikan perhatian kepada para relawan-relawan, apalagi karena yang dibantu ini adalah Mereka yang membutuhkan. dan tentu saja ada kebaikan di dalamnya ya kakak ya. Iya. Iya, Rimba mau tanya satu lagi. Boleh Rimba. Rimba kan masih kecil, jadi kebaikan apa yang bisa Rimba lakukan Kak? Ini luar biasa. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita menjalankan kebaikan itu tidak dibatasi oleh usia kecil, remaja, ataupun sudah dewasa. Kebaikan-kebaikan harus terus mengalir di hati kita. Nah, salah satu cara baik yang sederhana untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, mungkin saja kita bisa menyisihkan sedikit dari uang jajan kita masuk ke dalam celengan, kemudian setelah celengannya penuh, maka itu bisa diberikan kepada yang memerlukan. Itu salah satu kebaikan kecil yang bisa kita lakukan. Oke Kakak, berarti Rimba gak banyak-banyak jajan lagi deh. Iya dong Rimba, mulai sekarang Rimba harus rajin menabung karena di setiap tabungan Rimba pasti ada kebaikan di dalamnya. Ya kan Kak ya? Ya, betul. Nah, oke. Mungkin sampai di sini dulu ya obrolan kita bersama kakak-kakak baik. Semoga memberikan inspirasi kepada adik-adik di rumah untuk terus berbuat kebaikan dan menabung tentunya. Nanti kalau sudah penuh boleh dibawa ke generasi baik. Nanti diserahkan ke kakak-kakak baik dan akan disalurkan ke orang-orang baik tentunya. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, Benar sekali. ya, ada satu dongeng baik yang akan disampaikan oleh kakak pendongeng kita, yaitu siapa Kak Cut? Kak Ian. Ya, Kak Ian. Dan kakak, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita ketemu lagi ya Kak ya. Insya Allah kita akan Oke. Kami Kak Leni dan Kak Cut dan Rimba mengucapkan
undur diri dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaramu? Oke. Nah adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ian di Kampung Dongeng. Mari bercerita. Senang sekali ya bertemu dengan kalian. Semoga Kak Ian doakan sehat selalu, tetap semangat. Sayangi guru, sayangi teman, sayangi keluarga dan orang tua kita. Karena kalian adalah anak yang baik. Nah kali ini Kak Ian akan menceritakan tentang 2 orang sahabat. Tepatnya sih 2 ekor ya, 2 ekor hewan. Nah 2 orang sahabat ini adalah sahabat yang baik. Tapi ada satu kejadian yang menimpa mereka berdua. Apa ya kira-kira ya? Nah, sudah siap mendengarkan ceritanya? Oke, duduk yang rapi dan semangat. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelumnya coba tebak nama hewannya. Bak tebak tebak, siapakah aku? Aku adalah seekor binatang. Tubuhku besar, aku punya telinga yang lebar dan berlalai panjang. Coba tebak, siapakah aku? Yes, betul, adalah gajah. Nah, gajah memiliki teman baiknya. Bak tebak tebak, siapakah aku? Aku adalah seekor binatang. Tubuhnya kecil, dia punya ekor yang panjang dan dia bisa memanjat pohon yang sangat tinggi. Bisa? Yes, dia adalah monyet alias nyemot. Karena namanya nyemot ya. Oke adik-adik semua, kali ini Kak akan cerita nih tentang 2 orang sahabat tersebut. Oke, sudah siap ya? Suatu hari di hutan yang lebat, gajah berjalan pelan dengan sangat gagah. Kalau gajah berjalan, bem, 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 bem. Wah, bumi serasa bergetar nih adik-adik. Nah, saat itu tidak lama ketika gajah melangkah, dia bertemu dengan seorang teman baiknya. Mereka sudah lama tidak berjumpa. Siapa ya? Nah, itu tadi, si nyemot. Nyemot dan gajah bertemu dan mereka saling bersapa. Halo gajah. Halo juga nyemot. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Apa kabarmu gajah? Oh, aku juga baik-baik saja. Wah, seru ya. 2 orang sahabat saling berjumpa. Nyemot, Iya gajah. tadi kau melakukan apa saja di pagi hari ini? Aku baru saja mengambil buah-buahan yang segar-segar di hutan sebelah sana. Wah, menyenangkan sekali. Ya, begitulah. Kalau kamu gimana gajah? Wah, aku baru saja membantu rusa untuk menolongnya. Menolong apa? Aku menolong rusa dari ketindihan sebuah dahan kayu yang sangat besar. Wah, kamu baik sekali gajah. Ya, begitulah. Nah, sampai di sini sih baik-baik saja ya adik-adik. Tapi setelah ini ada sesuatu yang masalah menimpa mereka berdua. Apa ya kira-kira? Nyemot, Iya gajah. aku pasti lebih baik dari kamu, bukan? Loh, kok kamu ngomong begitu sih gajah? Ya, karena tubuhku besar dan aku bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa kamu lakukan. Wah, gajah payah. Aku lebih hebat dari kamu. Aku bisa memanjat pohon yang sangat tinggi. Kamu kan tidak bisa melakukannya. Wah,
Aku memang tidak bisa memanjat pohon, tapi aku bisa menolong banyak orang memindahkan dahan-dahan pohon besar. Kau tidak bisa melakukannya. Wah, pokoknya aku lebih hebat dari kamu. Aku. Wah, adik-adik, heboh sekali ya. Dua orang sahabat berseteru, gaduh, menunjukkan keunggulan masing-masing. Wah, ini tentu tidak baik. Tiba-tiba, ketika pertengkaran semakin hebat antara gajah dengan si nyemot, datanglah si burung sahabat mereka juga. Cuit, 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 cuit. Wah, kenapa kalian bertengkar, wahai gajah dan nyemot? Wah, ternyata ada temannya yang melerai. Iya, soalnya gajah seperti itu, sombong sekali. Dia merasa lebih hebat dari aku, padahal aku yang lebih hebat dari dia. Aku yang justru lebih hebat dari kamu. Aku mempunyai badan yang besar dan bisa menolong orang banyak. Aku. Nah, begitu. Si burung pun tersenyum melihat kelakuan dua sahabatnya ini. Kemudian dia berkata, baiklah, bagaimana kalau aku mengadakan sebuah sayembara untuk kalian berdua? Oh, sayembara apa itu? Oh iya, sayembara apa itu? Pasti aku yang akan memenangkannya. Oh, akulah. Aku. Masih juga nih adik-adik. Kemudian sayembaranya adalah, sayembara yang akan aku berikan kepada kalian adalah kalian mengambil sebuah apel yang ada di seberang sungai. Gimana? Siapa yang bisa mengambil terlebih dahulu, dialah yang jadi pemenangnya. Nah, kedua sahabat ini tertarik dan berani untuk melakukan atau menempuh sayembara ini. Aku siap. Aku juga siap. Nah, adik-adik, sayembara pun dimulai. Sayembara dimulai. Kita hitung. 1, 2, 3. Zep. Ketika hitungan ketiga, mereka berdua sudah berada di tepi sungai yang sangat lebar. Wah, si nyemot melihat sungai ini, dia pun kebingungan. Bagaimana ini? Aku mau menyeberangi sungai tersebut. Tubuhku kecil, aku bisa tenggelam. Ini sungai berarus deras. Kemudian gajah mendengar kebingungan dari si nyemot. Oh, jangan khawatir, nyemot. Aku bisa membantumu. Bagaimana caranya, gajah? Kau naik saja ke atas punggungku. Ayo kita menyeberang bersama-sama. Oh, baiklah gajah. Kemudian nyemot pun naik ke atas punggung gajah dan menyeberangi sungai tersebut. Hap. Ketika mereka sudah sampai di seberang sungai, gajah pun memulai aksinya untuk mengambil buah apel yang ada di seberang sungai. Gajah meraihnya, hop, 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 tapi tidak bisa karena belalai gajah pendek dan pohon tersebut sangat tinggi sekali. Aku tidak bisa meraih apel tersebut. Bagaimana ini? Aku bisa kalah. Kemudian si nyemot dengan jumawanya dia berkata, ini gampang sekali aku lakukan. Lihat, hap, 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 hap. Akhirnya nyemot bisa mengambil satu buah apel dan dia berteriak dengan lantang. Hore, hore, akulah pemenangnya. Lihat, buah apel sudah aku ambil. Gajah, kamu kalah. Ya, mungkin aku kalah. Tapi sebaiknya kita pergi ke seberang lagi dan bertemu dengan burung itu untuk menentukan siapa yang akan menang. Pastilah aku yang akan menang. Nah, akhirnya gajah mengajak nyemot untuk kembali menemui burung tersebut. Siapa kira-kira yang pantas untuk menjadi pemenangnya? Mau tahu siapa pemenangnya? Oke. Gajah mengajak si nyemot. Ayo nyemot, kita ke seberang lagi. Ayo. Kau naik ke atas punggungku, kita akan menyeberang. Adik-adik, kemudian mereka berdua pergi menyeberang sungai dan sampailah ke daratan di mana burung tersebut sudah menunggu mereka berdua.
Ketika sudah sampai di seberang sungai, kemudian burung tersebut bertanya, "Ah, apakah kalian berhasil melakukannya?" "Oh, tentu saja, tapi..." Lihat, aku mengambil buah apelnya dan pasti akulah pemenangnya. Aku menang, aku menang, aku menang. Wah adik-adik, Nyemot terlalu bangga dan bahagia. Itu tidak baik tentunya ya. Tapi gajah kelihatan bersedih dan burung tersebut dengan bijaknya berkata, "Ah, kalian ini bagaimana? Bukan Nyemot yang menang." Oh, kok bukan aku? "Iya, kenapa bukan Nyemot yang menang?" "Soalnya kamu tidak melakukannya sendirian. Oh, kok bisa? Aku sekarang bertanya kepadamu, wahai Nyemot, Oh, boleh. siapa yang telah membantu kamu menyeberangi sungai tersebut? Ayo." Iya, yang telah membantuku adalah gajah. Wah, ternyata kemenanganku atas pertolongan orang lain. Aku tidak bisa sendiri. Oh iya juga ya. Nah, sekarang ketemu. Kalian berdua harus bekerja sama, berkolaborasi. Jadi nggak bisa sendirian. Kemenanganmu adalah kemenangan bersama, Nyemot. Iya, maafkan aku kalau begitu. Maafkan aku ya gajah. Iya, aku juga minta maaf dengan keegoanku yang tadi. Aku juga gajah. Ternyata kita adalah pemenang keduanya. Iya. Nah, adik-adik, sampai di sini kita sudah bisa melihat bahwa kemenangan yang terjadi adalah kemenangan bersama. Karena Nyemot nggak bisa menang kalau nggak dibantu oleh gajah. Bener nggak? Oke, mana suaramu? Oke adik-adik, kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Kalau kita ingin menjadi anak baik, akui saja kesalahan kita. Itu nggak jadi sebuah dosa loh ya. Jadi tetap menjadi anak baik dan menjadi anak Indonesia yang hebat. Demikian cerita atau dongeng dari Kak Ian. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!